Saya kelas 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, murid ibu masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita es breaking dulu. Tepuk ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Alhamdulillah, ternyata murid ibu masih tetap semangat. Untuk hari ini, ibu punya sesuatu. Ibu akan menceritakan sebuah cerita kepada kalian. Mau tidak mendengarkan cerita ibu? Ini ada buku. Apa ini? Rumah Rumah baru pipi. Ada apa saja di dalamnya? Ada daun, Coba siapa yang mau ceritakan ada gambar apa saja di dalam buku ini? Tidak, situ saja. Ada apa saja, Nak? Terus? Ini dilihat ada apa saja? Anak kecil. Terus ada lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Menceritakan lagi? Tunjuk tangan. Kalau ini tunjuk tangan. Ada lagi ya sekarang? Ayo. Ada pohon. Ya benar, di sini ada pohon, ada daun, ada anak kecil, ada burung. Di sini cerita ini gua akan menceritakan rumah baru Pipit. Mau dengarnya? Cerita ini ditulis oleh penulis cerita ini ditulis oleh Zeni S. Nugroho dan ilustratornya yaitu Bengkel Komik. Baiklah, ini cerita ini menceritakan tentang sebuah pohon dan buah sahabatnya. Ya, perhatikan. Di pinggir jalan ada sebuah pohon yang bernama pohon tersebut dengan pohon kenari. Pohon ini banyak yang menyebutnya dengan pohon kenari. Pohon ini saat tumbuh di pinggir jalan sangat rindang dan banyak orang-orang sekitarnya, makhluk hidup lainnya menggunakan pohon ini. Yang pertama, misalnya untuk manusia kita menghirup oksigennya untuk beristirahat di bawahnya karena daun yang rindang membuat udaranya menjadi segar. Yang kuat ya, udaranya menjadi Terus di sini juga bisa digunakan untuk hewan-hewan burung sebagai tempat tinggal. Kemudian pohon ini ternyata dia berseberangan dengan sebuah rumah. Rumah ini ditinggali seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang bernama Pipit. Pipit itu nama burung. Anak ini bernama Amanda. Dia bersahabat dengan burung pipit yang tinggal di dalam pohon kenari. Lihat. Setiap hari Amanda ini selalu bermain di bawah pohon ini bersama burung pipit. Kenapa Amanda sering bermain di tempat pohon tersebut? Kenapa? Karena ada oksigennya. Kemudian ada apa lagi? Karena ada burung pipitnya. Si Amanda setiap hari bermain di bawah pohon ini karena ada oksigennya bisa dihirup oleh Amanda biar segar. Kemudian
sebagai mainan, sebagai pintar, sebagai kalung-kalungnya ya. Mereka setiap hari bergembira bersama-sama. Ya. Suatu hari, coba ada apa ini? Ada mobil. Kemudian pasir. Terus kira-kira mobil ini mau ngapain ya? Mau? Mau Bang? Mau apa? Mau membangun apa kira-kira? Membangun rumah. Nah, di sini ada sebuah mobil dan pekerja. Ternyata mereka adalah seorang pemborong jalan. Kata Amanda, apa yang mereka lakukan di sini? Aku tidak tahu, sepertinya mereka akan mengerjakan sesuatu di tempat ini, kata Pipi. Kita akan lakukan pelebaran dari sini hingga seberang pohon, kata petugasnya. Amanda dan Pipi pun dengar dan dia sangat cemas karena pohonnya akan ditebang. Dia sangat sedih. Amanda dan pemilik. Pelebaran jalan pun dimulai dan petugas tersebut segera memotong pohon tersebut. Memotongnya menggunakan apa? Gimana bunyinya sikso? Gimana bisa, siapa yang bisa menirukan? Ayo. Ada lagi yang bisa? Bunyi sikso? Ada lagi Atar? Ayo bunyi sikso. Ayo Atar, bunyi sikso dia. Gimana ya? Ayo. Ayo ibaratkan. Ya. Ya. Seperti dia bunyi sikso. Si Pipit dan Amanda pun bersedih karena dia meniti di jalan. Rumah kita dan tempat bermain kita sekarang sudah mulai ditebang oleh petugas itu. Dia pun mulai sedih. Setelah sekian lama, begini keadaannya setelah ditebang. Bagaimana keadaannya setelah pohonnya ditebang? Panas. Tidak sejuk lagi. Pohonnya ditebang. Setelah sekian lama berlalu, dengan suara bising truk yang besar, para pekerja yang hiruk-pikuk lalu lalang. Tahu hiruk-pikuk? Sana kemari, dan asap hitam mobil dan kebakaran drum-drum aspal yang memenuhi udara. Akhirnya proyek pelebaran jalan itu pun selesai. Suasana menjadi sunyi seperti sedia kala. Kesejukan yang pernah ada ketika pohon kenari masih berdiri tegak dengan daun-daunnya yang hijau dan indah sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sinar matahari yang terpancar sangat panas. Tidak ada tempat untuk berteduh. Dan si burung itu pun rumahnya sudah tidak ada lagi. Siang itu Amanda dan burung Pipit duduk di atas batang pohon terik sambil termenung. Dia sambil termenung memikirkan karena rumahnya sudah ditebang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Pipit, supaya kita bermain seperti dulu lagi, kata Amanda. Kemudian tapi Pipit hanya diam termenung. Dia memikirkan bekas rumahnya dan kawan-kawannya yang tidak entah kemana. Burung-burung yang lain tidak entah kemana, Pipit pun tidak tahu. Ulat dan serangga makanannya pun turut lenyap bersama hilangnya pohon yang besar tadi. Kenapa kalian bersedih? Masih ada yang bisa kalian lakukan, kawan-kawanku? Jawab sebuah suara yang muncul tiba-tiba. Aku di sini, di balik tunggul batang pohon yang kalian duduki. Aku adalah buah pohon kenari yang kini sudah tumbuh menjadi pohon kenari kecil. Ternyata di samping pohon itu ada buah kenari dulunya yang jatuh, kemudian yang sekarang sudah tumbuh kecil. Ya, aku bisa menjadi sahabat kalian seperti pohon kenari yang dulu, seperti indukku dulu. Tahu kalian induk? Tahu. Kata anak pohon kenari. Tapi kalian harus memindahkan dan menanamku di tempat yang lebih aman. Kemudian rawatlah dan jagalah hingga aku besar sehingga aku bisa memberikan kesukaan seperti indukku dulu. Kata si anak pohon kenari. Dan Amanda dan burung Pipit pun sangat merasa bahagia karena dia ada harapan bisa berteduh lagi.
ditanam di depan rumah Amanda. Hore, ayahku mengizinkan kita bisa memulainya sekarang. Ayo. Kata Amanda mengajak itu. Ternyata orang tuanya Amanda pun sangat setuju kalau di depan rumahnya ditanami pohon kenari. Supaya apa? Supaya di halaman rumahnya itu menjadi sejuk. Karena udara yang dihasilkan dari pohon itu sangat sejuk dan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Tanaman itu daunnya menghasilkan oksigen. Kemudian ini, mulailah mereka mengerjakan idenya dan mulai menanam di depan rumahnya. Pipit tak kalah gembira karena akan mendapat rumah baru si burung pipit serta mendapati ulat-ulat dan serangga sebagai makanannya yang ada pada tanaman pohon kenari tersebut. Sejak saat itulah Amanda dan burung pipit selalu merawat anak pohon kenari yang ditanam di depan rumahnya. Mereka pun bisa kembali bermain dan berbahagia seperti dahulu ketika masih ada pohon kenari yang ada di seberang jalan. Demikian tadi cerita dari Ibu. Apa ini tentang cerita apa tadi? Rumah baru burung pipit. Rumah baru pipit. Ini Ibu cukupkan sampai di sini cerita dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang saya sukai dari cerita rumah baru pipit adalah saat Amanda menanam anak pohon kenari di halaman rumahnya. Yang saya sukai dengan cerita rumah baru pipit adalah tukang jalanan yang menebang pohon dengan bergeser. Bagian cerita ini yang saya sukai ketika ada tukang yang ingin melakukan pembangunan mengadang jalan dan menebang pohon. Cerita ini yang saya sukai ini saat Amanda